Presiden Prabowo Subianto memanggil para jurnalis ya ke istana. Uh, ini menurut saya sebuah tradisi yang bagus dari istana ya, karena ini mau menunjukkan bahwa Pak Presiden ingin transparan menjelaskan situasi yang simpang siur yang menimbulkan enigma di masyarakat ya, misalnya terkait dengan pengesahan undang-undang TNI. Ini kan banyak sekali yang mengatakan bahwa memang undang-undang TNI ini banyak isu kepentingan, lalu ada upaya untuk memperlakukan kembali duit fungsi ABRI, dan Pak Prabowo sudah menjelaskan itu secara transparan ke jurnalis, dan itu disaksikan langsung, didengar, dinonton langsung oleh publik di tanah air. Menurut saya ini adalah salah satu tradisi yang bagus dalam demokrasi. Pak Prabowo harus berani untuk mengungkapkan sebenar-benarnya apa kira-kira yang terjadi di istana dan kira-kira apa yang ada di balik rancangan undang-undang itu. Kan memang pertanyaan orang selama ini, kenapa undang-undang ini disahkan dengan secepat kilat gitu loh. Harus, mestinya draftnya harus ke publik dulu supaya lebih transparan. Tapi kan sudah berlaku, makanya masyarakat sipil banyak yang protes terhadap rancangan undang-undang ini karena dianggap memperlakukan kembali duit fungsi ABRI. Karena itu kan duit fungsi ABRI itu seolah-olah kita kembali ke zaman Orde Baru kan. Nah, ini menurut saya bagus ya, karena Pak Jokowi itu kan sering mengundang para pemret ke istana juga waktu zaman Pak Jokowi 2 periode. Tapi kan ketika mereka ke istana, mereka tidak apa yang dibicarakan di istana kita publik nggak tahu. Padahal kan yang disebut media ini kan corong ya. Dia berada di tengah di antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi posisi di tengah ini sangat rentan loh dimanipulasi. Makanya dalam konteks itu, saya sangat sepakat dengan cara Pak Prabowo untuk memperlakukan media, memperlakukan jurnalis, dan bagaimana dia memposisikan dirinya supaya begitu jurnalis datang, mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dan Pak Prabowo menjawab apa adanya. Ini menurut saya salah satu yang top dan brilian lah dari Pak Prabowo. Dia mau mengatakan kepada publik bahwa saya sebagai presiden, saya sebenarnya masih ingin transparansi dan akuntabilitas publik. Jadi demokrasi itu tidak akan mati di zamannya. Dan itu menandakan bahwa pemanggilan para jurnalis juga mau menunjukkan bahwa dia sedang mengejar apa ambisinya untuk pembangunan Indonesia ya. Memang apa namanya, di mana-mana kan beberapa wartawan yang sangat kritis terhadap kebijakan Prabowo, Kompas, lalu Tempo itu sangat kritis terhadap kebijakan presiden ya. Bahkan ada yang mengirim kepala babi ke Tempo. Mestinya tidak perlu ya, karena memang ini Tempo ini sudah sejak zaman Orde Baru dia sangat kritis terhadap pemerintah, dan kita berterima kasih kepada Tempo karena dia membongkar fakta-fakta yang tidak pernah kita lihat. Jadi Tempo itu berani, salah satu koran, majalah, dan sekarang ada bocor halus politiknya, itu sangat berguna, bermanfaat. Saya sering nonton bocor halus politik dan ini sangat bermanfaat sekali. Jadi teman-teman semua, poinnya adalah pemanggilan jurnalis ke istana, dan ketika Pak Prabowo menjelaskan itu secara terbuka ke publik, artinya dia ingin supaya demokrasi kita tidak mati. Dia ingin media menjadi corong pembangunan, dia ingin media menjadi corong dalam pemerintahan ke depan. Dia ingin media itu tidak dimanipulasi untuk kepentingan konglomerat. Karena kita tahu kan media-media sekarang sudah terjadi konglomerasi kan. Banyak media sudah dimiliki oleh pemodal besar, dan tentu ini adalah sangat berpengaruh pada politik redaksi. Jadi politik redaksi itu mereka suka-suka bagaimana misalnya membahasakan berdasarkan kepentingan mereka, bagaimana membuat isu berdasarkan kepentingan mereka. Menurut saya demokrasi akan menjadi sehat kalau medianya menjadi sehat. Kekuasaan juga akan menjadi sehat kalau medianya benar-benar menjelaskan posisinya dengan benar. Ini selama ini kan media itu terkotak-kotak menurut kepentingan mereka. Jadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, minta maaf ya, media itu banyak sekali terkotak-kotak berdasarkan kepentingan kekuasaan dan kepentingan orang-orang pribadi dan kepentingan orang-orang di baliknya. Sehingga kita berharap bahwa dengan terbukanya presiden ke publik melalui teman-teman jurnalis yang sangat kritis di istana, ini menandakan awal yang baik untuk demokrasi kita ke depan.